Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jifara Alia Putri dari kelas 7H. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan pengalaman liburan saya selama 2 minggu yang berjudul Family Time. Pada tanggal 3 Januari 2026, saya bersama keluarga-keluarga saya pergi ke Pantai Lagun. Saya bersama tante-tante saya, mama saya, dan saudara-saudara saya. Pada saat kami sudah sampai di gerbang Ancol, kami langsung masuk dan membeli tiket. Setelah itu menaiki bis Warawiri. Hal yang agak lucu ketika kami menaiki bis Warawiri adalah ketika kami baru sampai setengah perjalanan, tapi kami sudah harus turun. Karena tante saya menerima informasi yang kurang jelas. Sehingga kami turun di tempat yang salah. Dan kami harus berjalan kaki mungkin kurang lebih 5 km. Pada saat baru setengah perjalanan berjalan kaki, keluarga saya sudah mengeluh kelelahan dan ada juga yang masih semangat. Sehingga tante saya mengusulkan ide. Dia bilang, gimana kalau kita naik perahu aja? Gampang kok, tinggal nyebrang lautan. Setelah itu sampai. Tapi tante-tante saya dan mama saya pada setuju. Namun saya dan saudara-saudari saya itu pada tidak setuju. Karena ada yang tidak bisa berenang, ada yang beralasan takut trauma naik perahu, dan saya beralasan malu ke laut. Saya beralasan seperti itu karena ketika saya melihat perahu itu terombang-ambing, saya jadi pusing gitu, jadi kayak takut gimana gitu. Nah, pada saat itu akhirnya kami memutuskan agar tidak menaiki perahu dan memutuskan untuk pergi ke halte bis terdekat. Tapi ketika kami sudah menunggu di halte bis itu, bis Warawirinya datang tapi penuh isinya. Sehingga kami harus menunggu bis lain, tapi sudah selang waktu beberapa menit itu tetap penuh. Sehingga kami alhamdulillahnya bertemu dengan taksi. Saat kami bertemu dengan taksi, kami langsung menaiki taksi tersebut. Mungkin selama 2 km, kami langsung sampai di Pantai Lagun. Sudah selesai dramanya, aku dan saudara-saudara aku langsung berganti pakaian dan bermain pasir. Saat bermain pasir, aku tertarik untuk berenang. Tapi pada saat aku melihat ombaknya terasa sangat terombang-ambing kencang, aku merasa untuk berenangnya itu di pinggir-pinggirannya aja. Nah, teman-teman, ada yang penasaran gak sih kenapa air laut terasa asin dan juga kenapa dapat terjadi ombak? Sini aku jelasin. Air laut dapat asin karena garam mineral yang dari daratan terbawa sungai ke laut dan tertinggal saat air menguap, sehingga air laut dapat terasa asin. Sedangkan terjadinya ombak itu karena angin bertiup di atas lautan dan anginnya itu mendorong air tersebut sehingga terbentuk seperti gelombang. Paham kan teman-teman? Singkat ceritanya, pada saat saya sudah selesai dari Ancol, saya mampir ke Museum Wayang. Kami mampir ke Museum Wayang karena kami itu terasa tertarik dengan wayang-wayang kulit tersebut dan macam-macam yang ada di dalam Museum Wayang tersebut. Seperti yang kita ketahui, wayang kulit bukan hanya sekedar hiburan, tetapi wayang kulit merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Hebat kan teman-teman? Teman-teman, karena wayang kulit yang aku temuin di Museum Wayang itu banyak banget, jadi aku mau kenalin 2 macam wayang yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu wayang kulit.
Revolusi. Wayang kulit revolusi atau yang disebut wayang kulit perjuangan adalah wayang kulit yang menceritakan tentang kisah perjuangan para pahlawan. Karakter-karakternya biasanya tokoh-tokoh pahlawan seperti Soekarno, Soeharto, dan yang lain-lain. Dan yang kedua yang aku mau perkenalkan kepada kalian yaitu wayang kulit Betawi. Wayang kulit Betawi adalah wayang kulit yang menggunakan bahasa Betawi. Dan ciri-cirinya itu biasanya wayang tersebut warna merah ataupun putih. Aku akan menampilkan sejarah dan awal mula Museum Wayang. Dengan berbagai koleksinya, Museum Wayang mengingatkan kita bahwa kekayaan budaya Indonesia bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga dan dilestarikan. Mungkin sudah cukup yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.